Shalom, selamat pagi dan salam sehat. Kami sampaikan kepada seluruh jemaat Tuhan dimanapun berada. Doa dan harapan kami, kiranya Bapak Ibu Saudara sekalian di dalam keadaan sehat dan sukacita. Terlebih kiranya saudara dan kita semua selalu dalam lindungan Tuhan kita Yesus Kristus. Saudaraku yang kekasih, sebelum kita memulai aktivitas hari ini, biarlah kita terlebih dahulu diteguhkan oleh firman Tuhan. Kita berdoa. Damai sejahtera dari Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, firman Tuhan yang menguatkan dan meneguhkan iman kita untuk menjalani aktivitas hari ini tertulis dalam Yesaya 45 ayat yang ke-7. Beginilah firman Tuhan, saya baca untuk saudara. Yang menjadikan terang dan menciptakan gelap, yang menjadikan nasib mujur dan menciptakan nasib malang. Akulah Tuhan yang membuat semuanya ini. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yakinkah saudara bahwa Tuhan berkuasa melakukan hal-hal yang luar biasa dalam hidup saudara? Tentunya kita akan menjawab ya, bahwa kita meyakini bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang sungguh berkuasa dalam hidup kita. Setiap orang percaya pasti meyakini bahwa Tuhan mampu melakukan hal-hal yang hebat, yang ajaib, dan mampu melakukan hal yang tidak dapat dibayangkan dan dilakukan oleh manusia. Pertanyaan selanjutnya, apakah saudara percaya bahwa Tuhan akan melakukan apa yang terbaik dalam hidup saudara? Dan kita juga pasti menjawab dengan yakin, ya, bahwa Tuhan akan melakukan yang terbaik bagi saya. Akan tetapi saudara, di dalam kenyataannya, kita sering mengalami realitas yang terjadi dalam kehidupan kita, bahwa kita mengaku bahwa Allah adalah Maha Kuasa, tetapi kita masih ragu akan kemahakuasaannya. Kita mengaku bahwa Allah adalah Tuhan yang berkuasa, akan tetapi kita terkadang masih khawatir, takut, dan cemas akan hidup kita. Kita juga percaya dan mengaku bahwa Allah akan melakukan yang terbaik dalam hidup kita. Tetapi kenyataannya, dalam hidup kita, ketika persoalan melanda, kesulitan menghampiri, pergumulan menerpa, ketika hidup bertolak belakang dengan apa yang kita inginkan, ketika itu kita sering lupa akan kemahakuasaan Tuhan, dan akhirnya kita jatuh pada sungut-sungut dan tidak percaya akan rencana Tuhan yang terbaik akan terjadi dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, memang terkadang kita tidak mengerti kebesaran pikiran Allah, dan juga kita tidak mengerti bagaimana Allah bekerja di dalam hidup kita. Tetapi yakinilah, sebagaimana firman Tuhan yang tertulis dalam Yeremia 29 ayat yang ke-11. Firman Tuhan mengatakan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Saudaraku, inilah yang menjadi kekuatan iman kita, bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang selalu merancangkan hari depan yang penuh dengan kebahagiaan bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Sebagai manusia, memang kita hanya bisa membayangkan apa yang dapat ditangkap oleh panca indera kita. Karena itulah memang kita cenderung untuk memikirkan apa yang terjadi pada saat ini saja. Kita tidak mengerti apa yang sudah terjadi pada masa lalu,
dan tidak dapat membayangkan apa yang akan terjadi pada masa yang akan mendatang. Kita tidak dapat mengerti dalamnya kekayaan hikmat pengetahuan Tuhan. Sebagaimana apa yang dikatakan oleh firman Tuhan dalam Roma 11 ayat 33 sampai ayat yang ke-34 yang mengatakan betapa alangkah dalamnya kekayaan hikmat dan pengetahuan dari Allah, dan sungguh tidak terselidiki keputusan-keputusannya, dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Saudaraku, hal ini mau mengatakan bagi kita bahwa apapun yang terjadi dalam hidup kita, semuanya ada dalam tangan kuasa Tuhan. Sehebat apapun saudara, sepintar apapun kita merancang hidup kita, tetapi ketika Tuhan tidak memberkati dan berkenan, maka hal itu tidak akan terjadi. Sebagaimana apa yang dikatakan oleh firman Tuhan hari ini, yang menjadikan terang dan menciptakan gelap, yang menjadikan nasib mujur dan menciptakan nasib malang. Akulah Tuhan yang membuat semuanya ini. Allah dengan segala kuasanya akan menjaga hidupmu. Allah dengan segala kuasanya mampu mengubahkan hidupmu. Dan dengan kuasanya jugalah Dia akan mampu menghiburmu dan menuntunmu pada segala kebaikan. Dan kita juga meyakini dengan kuasanya jugalah Ia akan memulihkan negeri ini, bumi kita ini, dari COVID-19. Karena Dialah Allah yang Maha Kuasa. Saudaraku, mari serahkan hidupmu sepenuhnya kepada Allah yang berkuasa. Jangan tanya mengapa ini terjadi pada saya, mengapa hidup saya begini. Akan tetapi, di dalam segala keadaanmu saat ini, belajarlah untuk mengerti kehendak Tuhan dalam hidup kita dan bersandar penuh kepadanya. Dan ingatlah firman Tuhan yang mengatakan Roma 8 ayat yang ke-28, bahwa Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihinya. Berjalanlah bersama Tuhan Yesus, maka dalam persekutuanmu dengannya, jerih lelahmu tidak akan sia-sia. El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan andalkan Tuhan dalam hidupmu hari ini. Amin. Kita berdoa. Bapa, terima kasih atas firman yang sudah kami dengarkan. Biarlah firman-Mu menjadi kekuatan dalam hidup kami, menjalani hari-hari kami. Benar Tuhan, Engkau adalah Allah yang Maha Kuasa, yang bertahta penuh sepenuhnya dalam hidup kami. Oleh karena itu Tuhan, ajari kami, agar kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Tidak ada kekuatan dalam dunia ini yang dapat kami andalkan. Hanya kuat kuasa-Mu Tuhan yang kami andalkan dalam hidup kami. Oleh karena itu berkati seluruh jemaat Tuhan dimanapun berada. Secara khusus untuk jemaat Tuhan yang sedang mengalami sakit penyakit, Tuhan sembuhkan. Tuhan pulihkan mereka. Berkati obat yang boleh dikonsumsi, dan berkati apapun yang boleh dimakan menjadi sumber kesembuhan. Saudara-saudara kami yang berjuang untuk melawan COVID-19, yang hari ini dikarantina di rumah sakit, di Wisma Atlet, ataupun isolasi mandiri di rumah mereka masing-masing. Tuhan, Engkau pulihkan mereka. Engkau berikan sukacita dan pengharapan bagi seluruh jemaat Tuhan. Jemaat Tuhan yang sedang berdalam bergumul, Tuhan yakinkan bahwa Tuhan ada bersama dengan mereka. Anak-anak Tuhan yang sedang mencari pekerjaan, Tuhan tunjukkan pekerjaan yang terbaik bagi mereka. Anak-anak Tuhan yang sedang mengikuti studi atau sekolah, berikan kepintaran, hikmat, dan bijaksana, agar mereka boleh mengikuti studi mereka, dan mereka boleh mendapatkan masa depan yang penuh dengan kebahagiaan. Akhirnya hidup kami mau kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.